Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seriuni Anggita dari Prodi Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan mendemonstrasikan beberapa injeksi. Yang pertama, injeksi intrakutan, yang kedua intramuskular, yang ketiga subkutan, dan yang keempat intravena. Baik, siang Bu. Perkenalkan, saya bidan Seri yang bertugas hari ini untuk melakukan injeksi intramuskular kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, mohon kerjasamanya ya Bu. Pertama-tama cuci tangan menggunakan sabun. Menggunakan tisu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan untuk injeksi intramuskular. Yang pertama ada bak instrumen yang berisi sepasang handscoon dan nal, terus ada bengkok, ada larutan klorin 0,5, terus ada kom yang berisi alkohol swab, terus ada cairan medikasi dalam bentuk vial, terus ada spet 3 cc. Ada 2 buah tong sampah, yang pertama safety box, yang kedua tong sampah non medis. Pertama-tama kita buka dulu spetnya, lalu kita letakkan spetnya ke dalam bak instrumen, lalu kita buang bungkusnya ke dalam tong sampah non medis. Setelah itu kita pasang handscoonnya. Setelah memakai handscoon, lalu kita buka spetnya dengan teknik one hand. Setelah itu kita masukkan cairan medikasinya atau obat dalam bentuk vial sesuai dengan dosis yang diperlukan. Setelah itu kita tutup spetnya, lalu kita pasang handscoon tangan sebelahnya. Setelah itu kita ganti nalnya dengan nal yang baru. Setelah itu kita lihat apakah ada gelembung udara di dalamnya. Apabila ada, kita lakukan dengan teknik seperti ini. Apabila sudah hilang, baru. Setelah itu kita buka alkohol swabnya, lalu kita lakukan disinfeksi kepada pasien. Lalu cara mengukurnya itu ukur 3 jari di bawah pangkal bahu, lalu kita disinfeksi, lalu kita tusuk dengan sudut 90 derajat. Terus jangan lupa aspirasi terlebih dahulu untuk melihat apakah benar daerah yang akan disuntik. Lalu masukkan obatnya. Setelah itu baru lepas. Sebelum membuang spetnya ke dalam safety box, lebih baik kita cuci menggunakan larutan klorin dengan cara seperti itu. Lalu baru kita buang ke dalam safety box. Setelah itu kita buka handscoonnya dan rendam dengan larutan klorin selama 10 menit. Lalu kita bereskan alat dan yang terakhir cuci tangan.
Bu, saya sudah selesai melakukan injeksi intramuskular kepada Ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Bu, perkenalkan nama saya Seriuni Anggita. Di sini saya bertugas untuk melakukan injeksi sukutan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, mohon kerjasamanya ya Bu. Pertama-tama cuci tangan menggunakan sabun. Menggunakan tisu. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan injeksi sukutan. Yang pertama ada bak instrumen yang berisi sepasang handscoon, terus ada nal, ada bengkok, ada larutan klorin 0,5, ada kom yang berisi alkohol swab, ada spet 3 cc, ada cairan medikasi. Yang pertama-tama kita buka spetnya, lalu kita letakkan di bak instrumen. Lalu kita buang sampahnya di tong sampah non-medis. Lalu kita pasang handscoon. Lalu kita buka spetnya dengan teknik one hand. Lalu kita isi obat pilnya atau cairan medikasi ini sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Lalu kita tutup spetnya. Lalu kita pasang handscoon yang satunya. Setelah itu kita ganti nalnya dengan nal yang baru. Setelah itu kita lihat apakah ada udara di dalamnya. Apabila ada udara, kita lakukan dengan teknik seperti ini. Lalu kita buka alkohol spetnya untuk melakukan disinfeksi. Lalu kita disinfeksi yaitu 3 jari di bawah pangkal bahu. Lalu kita disinfeksi dengan sudut 45 derajat. Lalu kita aspirasi dulu. Setelah kita aspirasi, lalu kita isi obatnya. Setelah itu kita tutup stripnya. Lalu sebelum membuang bekas puitnya, kita lakukan dengan cairan klorin 0,5 untuk membersihkannya dengan cara seperti ini. Setelah itu baru kita buang spritnya ke dalam safety box. Setelah itu kita buka handscoon. Lalu kita rendam dengan air larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Lalu kita bereskan alat. Lalu yang terakhir dicuci tangan setelah melakukan tindakan. Bu, saya sudah selesai melakukan injeksi sukutan kepada Ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Baik Bu, perkenalkan Bu, saya Bidan Seriuni Anggita. Hari ini yang bertugas untuk melakukan injeksi intravena kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia?
Baiklah Bu, mohon kerjasamanya ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan injeksi intravena. Yang pertama ada bak instrumen yang berisi sepasang handscoon dan nal. Terus ada bengkok, ada larutan klorin 0,5, ada kom dan alkohol swab. Terus ada cairan medikasi, terus ada tourniquet dan ada 3 cc. Baiklah, pertama-tama kita buka dulu bungkus spatnya, lalu kita letak spatnya ke dalam bag instrumen. Lalu kita buang bungkus spatnya ke dalam tong sampah non medis. Setelah itu kita pakai handscoon. Setelah memakai handscoon, lalu kita buka tutup spatnya menggunakan teknik one hand. Setelah itu kita isi cairan medikasinya atau obat dalam bentuk vial sesuai dengan dosis yang diperlukan. Setelah itu tutup kembali spatnya, lalu kita pasang handscoon yang sebelahnya. Setelah itu kita lihat apakah ada gelembung udara di dalamnya. Apabila ada, lakukan dengan teknik seperti ini sampai tidak ada lagi gelembung. Lalu kita ganti nalnya dengan nal yang baru. Lalu kita pasang tourniquet, yaitu 3 jari di atas lekukan siku. Baiklah, pertama-tama kita buka alkohol swab, lalu kita melakukan disinfeksi pada bagian mana yang ada pembuluh darahnya. Kita disinfeksi. Setelah itu lalu kita tusuk dengan sudut 25 derajat. Setelah itu kita lakukan aspirasi. Setelah itu kita buka tourniquet lalu isi obatnya. Setelah itu kita cuci spatnya menggunakan larutan klorin 0,5 dengan cara seperti ini sebelum dibuang ke safety box. Setelah itu baru kita buang ke dalam safety box. Lalu kita buka handscoon, lalu kita rendam ke dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Lalu bereskan alat, dan yang terakhir cuci tangan setelah tindakan. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan injeksi intravena kepada Ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Bidan Seryuni Evita yang bertugas hari ini untuk melakukan injeksi intrakutan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, mohon kerjasamanya ya Bu. Saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk melakukan injeksi intrakutan. Yang pertama ada bak instrumen yang berisi sepasang handscoon dan nal. Nah itu ada bengkok, ada larutan klorin 0,5, ada kom yang berisi alkohol swab, ada cairan medikasi dalam bentuk vial, terus ada subfit 1 cc. Yang pertama-tama kita buka dulu subfit 1 cc-nya lalu di dalam bak instrumen. Lalu kita buang bungkusnya ke dalam tong sampah non medis. Setelah itu kita pasang handscoon. Lalu kita buka spatnya menggunakan teknik one hand. Setelah itu baru kita isi cairan medikasinya atau dalam bentuk vial.
sesuai dengan dosis yang diperlukan. Lalu kita tutup kembali spetnya. Lalu kita pasang handscoon yang sebelahnya. Setelah itu kita lihat apakah ada udara atau gelembung di dalam spetnya. Apabila ada, lakukan dengan teknik seperti ini untuk menghilangkan udara. Setelah itu ganti nalnya dengan nal yang baru. Lalu kita buka bungkus alkohol swabnya untuk melakukan disinfeksi pada area yang akan disuntik. Lalu kita disinfeksi, lalu kita lihat bagiannya, yaitu pada bagian jaringan kulit atau kulit sekitar 2 atau 3 jari di atas pergelangan tangan. Lalu dengan sudut 10-15 derajat. Lalu kita isi obatnya sampai ada benjolan atau tonjolan pada kulit. Setelah itu lalu kita lingkari supaya kita bisa melihat apakah ada alergi atau tidak. Kita lakukan pencucian dengan larutan klorin 0,5 dengan cara seperti ini sebelum dibuang ke safety box. Lalu kita tutup nalnya, lalu kita buang ke safety box. Setelah itu kita buka handscoon, lalu kita rendam dengan larutan klorin 0,5. Setelah itu kita bereskan alat, lalu yang terakhir kita cuci tangan. Bu, saya sudah selesai melakukan injeksi intrakutan kepada ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya.